Jika mendengar tentang negara Afrika, pasti di pikiran kebanyakan orang adalah negara yang miskin dan juga kotor. Tapi ada negara di Afrika yang terkenal dengan keindahan alamnya dan juga merupakan salah satu negara kaya dan makmur di Afrika. Dan uniknya, mayoritas penduduk negara ini adalah keturunan orang-orang India. Jadi, negara yang akan kita bahas adalah Mauritius. Dan bagaimana Mauritius menjadi negara yang makmur dan mengapa mayoritas penduduk negara ini adalah keturunan India? Well, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Mauritius dan sisi lain dari negara ini hanya di Geocurious. Mauritius adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia sekitar 2000 km di sebelah tenggara pesisir benua Afrika, tepatnya di sebelah timur negara Madagaskar. Mauritius tidak memiliki batas darat dengan negara lain karena merupakan negara pulau. Luas wilayah Mauritius mencapai 2000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Adapun pulau utama di negara ini adalah Pulau Mauritius yang merupakan pulau terpadat dan terbesar di negara ini. Dan selain itu, terdapat pulau-pulau lain di negara ini seperti Pulau Rodrigues, Saint Brendan, dan Agalega. Tetapi Mauritius juga mengklaim Kepulauan Chagos dan Diego Garcia yang merupakan wilayah seberang Laut Britania Raya. Secara administratif, Mauritius dibagi menjadi 9 distrik dan beribu kota di Port Louis, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi negara ini. Adapun kota-kota penting lainnya termasuk Kurepipe, Aquasponik, Biu-Bessin-Rosil, dan juga Quatre Bornes. Lalu bagaimana dengan pemerintahan di negara Mauritius? Nah, untuk pemerintahan sendiri, Mauritius memiliki sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana kepala negara Mauritius adalah presiden, dan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang berasal dari pemimpin partai mayoritas di parlemen. Dan waktunya kita akan membahas bagaimana sih kondisi fisik geografi negara Mauritius. Jadi, sama seperti negara kepulauan pada umumnya, kondisi fisik geografis Mauritius didominasi oleh dataran rendah di pesisir dan dataran tinggi di bagian tengah pulau. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang menciptakan laguna-laguna dan pantai yang indah. Sedangkan jika kita berbicara gunung, gunung tertinggi di Mauritius adalah Gunung Piton de la Petite Riviere Noire, yang mencapai ketinggian 828 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk sungai-sungai di Mauritius cenderung relatif kecil dan juga pendek, dengan sungai Grand River Southeast yang menjadi salah satu sungai terbesar di negara ini. Dan terdapat juga beberapa danau kecil yang terbentuk dari kawah gunung berapi, seperti Danau Grand Basin yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu setempat. Dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang pantai di Mauritius. Pantai-pantai di Mauritius merupakan salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh dunia. Di mana pantai-pantai di negara ini terkenal dengan pasir putih, air laut yang jernih, dan banyak pemandangan-pemandangan indah di tepi pantainya. Dan berikut beberapa pantai dan tempat populer lain di negara Mauritius, antara lain Pantai Grand Baye, Pantai Flic en Flac, Pantai Belle Mare, Pantai de la Morne, Chamari Waterfall, Terrace des Seven Colors, dan Botanical Garden. Dan untuk iklim sendiri, iklim di negara Mauritius adalah iklim tropis, sama seperti Indonesia, dengan musim panas yang panas dan juga lembab, serta musim dingin yang lebih sejuk dan kering. Suhu rata-rata di negara ini berkisar antara 20 derajat hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Oh ya, di Mauritius terdapat fenomena alam yang cukup unik, yaitu air terjun bawah laut. Apakah beneran ada air terjun di bawah laut? Jadi, air terjun di bawah laut ini bukan seperti air terjun pada umumnya yang mengalir dari atas ke bawah. Fenomena ini sebenarnya adalah ilusi optik yang disebabkan oleh arus bawah laut yang kuat di sekitar drop-off, yaitu tebing curam di dasar laut. Dan ya, seperti yang kita lihat dari permukaan, seolah-olah seperti air terjun di bawah laut. Tapi bagaimana sih sejarah negara Mauritius bisa dihuni sampai sekarang, dan mengapa banyak orang India yang tinggal di pulau ini? Jadi mari kita bahas tentang sejarah negara Mauritius. Jadi sebenarnya Pulau Mauritius tidak berpenghuni sebelum kunjungan pertama pelaut Arab yang tercatat pada akhir abad ke-10. Tetapi para pelaut tersebut hanya singgah dan tidak menetap di pulau tersebut. Lalu kapan pulau ini mulai dihuni? Jadi orang pertama yang mendirikan pemukiman di pulau ini adalah Belanda yang mendirikan pemukiman permanen di Mauritius pada tahun 1638. Dan orang-orang Belanda ini menamakan pulau ini dengan Mauritius sebagai penghormatan kepada Pangeran Maurice dari Nassau. Namun pemukiman mereka tidak bertahan lama dan mereka meninggalkan pulau ini pada tahun 1710 karena kondisi cuaca buruk dan juga serangan badai.
dan kemudian Prancis mengambil alih Mauritius pada tahun 1715 dan menamainya Ile de France. Di bawah pemerintahan Prancis, pulau ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan Samudra Hindia. Kemudian selama Perang Napoleon, Inggris merebut Mauritius dari Prancis pada tahun 1810. Nah, walaupun dikuasai oleh Inggris, banyak aspek dari pengaruh Prancis tetap bertahan, terutama bahasa dan juga hukum di sana. Selama masa koloni, Inggris mengembangkan lebih lanjut ekonomi berbasis tebu dan memperkenalkan pekerja kontrak dari India untuk bekerja di perkebunan setelah penghapusan perbudakan pada tahun 1835. Kemudian, para pekerja kontrak dari India ini kebanyakan menetap di sana dan melahirkan keturunannya di sana. Jadi, oleh karena itulah, mayoritas penduduk negara Mauritius yang sekarang adalah keturunan orang-orang India, yang merupakan keturunan para pekerja kontrak di zaman koloni Inggris. Bertahun-tahun kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, gerakan kemerdekaan di Mauritius mulai muncul. Partai Buruh Mauritius yang dipimpin oleh Sir Sewoswagu Ramgoolam memulai gerakan kemerdekaan, hingga akhirnya Mauritius resmi merdeka dari Inggris pada 12 Maret 1968. Dan kemudian Sir Sewoswagu Ramgoolam menjadi Perdana Menteri pertama negara tersebut. Dan saat itulah Mauritius telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat sejak kemerdekaan. Dan Mauritius kini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembangunan manusia tertinggi di Afrika. Dan berbicara tentang manusia, bagaimana sih tentang penduduk di negara Mauritius? Jadi, jumlah penduduk Mauritius saat ini adalah sebanyak 1.300.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Mauritius adalah 641 orang per kilometer persegi dan menjadikannya negara terpadat di Afrika. Dan 40% penduduknya tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di Mauritius adalah 37 tahun. Untuk etnis sendiri, Mauritius memiliki etnis yang cukup beragam, yang dimana sekitar 70% adalah etnis Indo-Mauritius, yaitu keturunan buruh India yang dibawa oleh Inggris pada abad ke-18 dan 19. 25% populasi Mauritius adalah Kreol yang merupakan keturunan budak Afrika yang dibawa oleh Portugis dan juga Belanda. Dan terdapat sekitar 2% populasi keturunan Cina dan 1% populasi keturunan Eropa, terutama dari Prancis dan juga Inggris. Untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Mauritius adalah bahasa Inggris dan juga Prancis. Tetapi bahasa lain yang cukup banyak digunakan adalah bahasa Kreol Mauritius, Hindi, dan juga bahasa Mandarin. Lalu bagaimana dengan agama? Sekitar 49% penduduk Mauritius menganut agama Hindu, dan Mauritius adalah satu-satunya negara di Afrika di mana Hindu adalah agama mayoritas. Adapun agama lain di Mauritius sekitar 32% adalah Kristen, terutama Katolik dan Protestan, dan sekitar 14% adalah populasi Muslim dan sisanya agama lain. Nah, karena Hindu adalah agama terbesar di Mauritius, tidak mengherankan jika festival Diwali menjadi perayaan terbesar di pulau tersebut yang dirayakan pada bulan Oktober atau November. Festival lain yang cukup terkenal di Mauritius adalah Holi, yaitu sebuah festival warna, yang dimana orang-orang akan mewarnai jalanan dengan semua warna pelangi. Dan perayaan Holi ini dirayakan sekitar bulan purnama di bulan Maret. Perayaan lain di Mauritius juga termasuk Imlek, yang dirayakan oleh penduduk keturunan Cina di negara tersebut. Untuk tarian tradisional sendiri, tarian tradisional Mauritius yang cukup terkenal adalah Sega, yang biasanya ditarikan dalam lingkaran dengan para penari-menari dan berputar mengikuti irama. Dan tarian Bhangra yang berasal dari Punjab juga populer di Mauritius yang dibawa oleh para orang-orang India. Dan di Mauritius juga terkenal dengan seni tradisional membuat miniatur kapal. Dan di mana model kapal ini biasanya dibuat dari kayu dan dilukis dengan cukup rumit. Selain itu, aspek budaya lain yang bisa kita lihat dari negara Mauritius adalah makanan. Berikut beberapa makanan dan minuman khas negara Mauritius, antara lain roti chaud, boletes, bol renverse, kari kreol, dan juga alaudet. So, di awal kan kita sempat singgung tuh bagaimana dengan ekonomi Mauritius yang terbilang cukup maju di Afrika. Tapi bagaimana sih sebenarnya kondisi perekonomian negara ini? Sejak kemerdekaan di tahun 1968, Mauritius telah bertransformasi dari ekonomi berbasis agraria berpenghasilan rendah menjadi ekonomi berpenghasilan menengah dengan pertumbuhan tahunan ekonomi rata-rata 5-6% per tahunnya. Pada tahun 2023, menurut Bank Dunia, PDB per kapita Mauritius mencapai 1.200 US dollar dan menempatkannya sebagai negara terkaya di Afrika setelah Seychelles. Lalu apa saja sih sektor ekonomi utama yang membuat negara Mauritius cukup maju di Afrika? Sektor yang pertama tentu saja pariwisata yang menjadi penyumbang utama PDB negara ini.
Dan sektor ini menarik banyak wisatawan karena negara ini memiliki keindahan alam, pantai berpasir putih, pegunungannya indah, dan juga budaya penduduknya yang cukup kaya. Sektor lain yang juga cukup berkembang di negara Mauritius adalah jasa keuangan. Dan negara ini telah berkembang menjadi salah satu pusat jasa keuangan internasional yang menawarkan berbagai layanan seperti perbankan, asuransi, dan juga manajemen dana. Sektor lain yang cukup berkembang adalah manufaktur yang difokuskan pada produk-produk seperti tekstil, pakaian, dan juga perhiasan. Meskipun begitu, sektor agrikultur yang kita bahas di awal tetap menjadi salah satu komoditas utama penyumbang PDB. Adapun tanaman utama yang dominan adalah tebu. Namun sektor ini juga terdiversifikasi ke produk-produk lain seperti buah-buahan dan juga sayuran. Selain itu, kerjasama yang baik antara Mauritius dan mitra dagangnya juga membantu dalam pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Adapun mitra kerjasama utama negara Mauritius adalah India, yang memiliki hubungan sejarah dan budaya yang kuat dan merupakan sumber investasi dan tenaga kerja untuk Mauritius. Selain itu, negara Prancis juga merupakan pasar penting untuk ekspor produk pertanian dan tekstil Mauritius. Dan selain itu, investasi Cina juga meningkat di Mauritius, terutama di sektor infrastruktur dan juga pariwisata. So, beginilah pembahasan kita tentang negara Mauritius, negara indah dan kaya di Afrika. Dan bagaimana pendapat kalian tentang negara ini? Silahkan tulis di komen. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside.